Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini kita bahas mengenai publik nih yang tengah menyoroti soal pengerahan pasukan TNI untuk menjaga kejaksaan tinggi dan juga kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menekankan pengamanan yang diberikan oleh TNI tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihaknya. Pengamanan oleh TNI juga hanya bersifat fisik seperti aset gedung dan sebagainya. Proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan dipastikan akan tetap independen. Sebagai bukti, Harli mengungkapkan kejaksaan tetap menangani kasus-kasus yang bersinggungan antara sipil dengan militer secara koneksitas. Ditambah lagi, sudah ada MOU dengan TNI yang salah satunya membahas seputar dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Harli menambahkan dalam undang-undang mengatur TNI dapat memberikan dukungan maupun bantuan pengamanan terhadap aset dan objek vital strategis. Kejaksaan pun dinilai sebagai objek strategis yang termasuk di dalamnya. Dan untuk membahas mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan Maijen TNI Christomey Sianturi, Kapus Pen TNI. Selamat pagi, Maijen Christomey. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Semoga selalu sehat. Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Ya Pak. Baik, Pak Christo, ini kan menjadi perbincangan di publik begitu ya. Masyarakat menanyakan mengenai apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat, apa sebenarnya urgensinya ada pengerahan pasukan TNI untuk menjaga di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri? Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menjelaskan dulu sih kenapa ada dukungan bantuan personal TNI ke Kejaksaan. Itu kita berangkat dari pertama adalah Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 tentang penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan. Kemudian kita berangkat dari Perpres nomor 15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Di dalamnya adalah pembentukan organisasi Jampitmil di Kejaksaan Agung dan Aspitmil di Kejaksaan Tinggi. Kemudian juga kita lihat lagi Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 sebagai revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di situ ada tugas TNI di pasal 7 ayat 1-nya adalah tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa negara. Itu di pasal 1-nya. Kemudian kita lihat di pasal 2-nya, pasal 7 ayat 2-nya, tugas MSP, ada situ mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian ada membantu pemerintah di daerah. Nah, kemudian kita lihat lagi pasal 47-nya. Pasal 47 adalah penempatan prajurit aktif di Kejaksaan RI. Kemudian kita lihat bahwa ada nota kesepahaman antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI yang dimulai sejak tahun 2018. Dalam nota kesepahaman Kerma garis miring 17 garis miring 4 Romawi garis miring 2018 tentang kerjasama peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Kemudian diperbarui lagi dengan kerjasama tahun 2020 NIK garis miring 21 garis miring 11 Romawi garis miring 2020 garis miring TNI, perubahan atas nota kesepahaman tahun 2018. Kemudian lagi diperbarui lagi dalam nota kesepahaman nomor NK garis miring 6 garis miring 4 2023 garis miring TNI tahun 2023. Ya, tentang kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Di dalam nota kesepahaman itu ada 8 poin atau ruang lingkup yang diatur. Salah satunya adalah dukungan bantuan personel kepada kejaksaan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kejaksaan. Nah, kita berangkatnya dari situ. Jadi kalau ada yang menanyakan apa dasar hukumnya, bagaimana pengaturan tentang perbantuan personel TNI di kejaksaan, kita berangkat dari sana, Mas. Jadi tidak ada karena ada sesuatu yang genting harus, tapi memang adalah pengejawantahan atau pengimplementasian dari MOU atau nota kesepahaman yang telah dibuat oleh Kejaksaan dengan Panglima TNI. Demikian, Pak. Ya Pak Christomey, begini Pak, banyak pihak yang menilai dan punya kekhawatiran bahwa keberadaan
unsur TNI di institusi hukum ini bisa menimbulkan kesan intimidatif dan juga konflik kewenangan. Tanggapan TNI seperti apa? Ya, itu kan terlalu berlebihan lah kok intimidatif. Wong kita membantu kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsinya, menjaga kantornya, menjaga agar tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan kekuatan-kekuatan yang memang yang membutuhkan keahlian TNI untuk melawannya, gitu, kekuatan bersenjata misalnya, gitu. Jadi nanti juga tapi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kejaksaan atau Kajati dan Kajari. Dalam ST itu yang sudah beredar itu disebutkan bahwa misalnya Kajari itu bisa meminta bantuan personel TNI sebanyak 1 regu atau 10 orang. Kemudian Kajati bisa meminta bantuan dukungan personel TNI sebanyak 1 peton atau 30 orang. Itu untuk mengakomodir, jadi maksimalnya. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan untuk bantuan personel, misalnya kan masing-masing Kajari dan Kajati ini kan menghadapi ancaman, menghadapi tugas yang berbeda-beda yang sedang ditangani oleh mereka. Jadi kalau merasa tidak perlu ada bantuan, ya tidak masalah gitu ya. Kita hanya mengakomodir tadi. Kalau memang ada butuh, berarti sudah ada dasar hukumnya, ada dasar sudah perintahnya untuk membantu ke sana gitu ya, membantu kejaksaan gitu ya. Tapi sekali lagi dikembalikan kepada kebutuhan dari masing-masing Kajati dan Kajari. Jangan langsung, wah 10 kali 514 kabupaten kota, berarti ada 5.100. Tidak begitu cara berpikirnya. Jadi kalau memang butuhnya cuma 2, ya 2 kita bantu. Kalau 3 kita bantu. Gitu ya. Jadi kalau ada rasa intimidasi, intervensi hukum, apalagi intervensi, tidak ada di situ. Tetap kejaksaan melaksanakan fungsinya. Kami, TNI, hanya membantu mengamankan. Sehingga tidak ada lagi intimidasi kepada kejaksaan, ya, tidak lagi pada ancaman kepada para jaksa. Ya, kalau saya melihatnya justru ini ada 2 efek, Mbak. Jadi yang pertama adalah efek preventif atau deterrence, artinya orang-orang yang memang berniat mengganggu kejaksaan, ya dia harus berpikir ulang karena apa? Di situ ada TNI terlibat dalam mengamankan kejaksaan. Kemudian apabila memang ada kejaksaan Kajari sedang menangani kasus-kasus memang kelas kakap misalnya yang memberikan ancaman atau intimidasi kepada para jaksa, ya sudah betul, sudah ada pasukan TNI di situ yang membantu untuk mengamankan gitu. Jadi termasuk juga misalnya ada oknum TNI kah misalnya yang di belakang kasus-kasus tadi, karena kita kan ada Jampitmil, perkara-perkara koneksitas, dan sudah ada pasukan TNI di sana untuk membantu kejaksaan dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, berarti apakah memang sejauh ini banyak intimidasi yang dilakukan, dan kalau kita bicara mengenai MOU, apakah tugas dari personil TNI yang akan ditugaskan di sana juga sudah dituliskan di sana, Pak? Ya, jadi kan kita melihat kebutuhan masing-masing kejaksaan. Kalau misalnya apa ancamannya, silakan tanya ke kejaksaan gitu ya. Kami TNI hanya mengimplementasikan atau pengejawantahan dari apa yang sudah ditulis dalam kesepahaman antara Panglima TNI dengan Jaksa Agung gitu ya. Di situ ada dukungan bantuan personel kepada kejaksaan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Nah, kita melakukan itu. Jadi ketika misalnya kejaksaan butuh personel TNI dalam rangka mengamankan kantornya, karena misalnya di kantor kejaksaan itu ada file-file berkas-berkas yang memang penting karena sedang menangani kasus-kasus perkara yang kelas tinggi misalnya sampai triliunan gitu ya, sehingga ada ancaman kepada para jaksa, ya sudah bisa TNI memberikan bantuan kepada para jaksa tadi. Nah, tapi kan masing-masing Kajari kan berbeda-beda tingkat kasus yang ditanganinya gitu, Pak. Ya, Pak Christo. Bahkan di Telegram Kasat yang terbaru akan ada pengiriman 1 peleton di tingkat Kejati dan 1 regu di Kejari. Ini bagaimana nanti teknis pelaksanaannya dan akan diberlakukan secara nasional kah seperti ini? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan di awal, Mbak. Kajari bisa meminta bantuan dengan kekuatan 1 regu atau 10 orang. Kajati bisa meminta bantuan dukungan personel dengan kekuatan 1 peleton, 30 personel gitu ya. Tetapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kajati dan Kajari. Oh, Kajari A, kami tidak butuh dukungan bantuan personel, kadang masih landai-landai saya dan tidak menangani kasus-kasus besar gitu. Ya tidak usah. Oh, saya butuh, misalnya Kajati Jakarta, saya butuh karena saya menangani kasus-kasus kelas kakap yang melibatkan kasus korupsi sampai triliunan dan ada intimidasi terhadap para jaksa-jaksa kami. Kami butuh bantuan kemampuan personel TNI. Nah, kita kirimkan itu. Tapi tadi sudah ada koridornya. Maksimal 10, maksimal 30 misalnya. Nah, jadi
kurang dari itu tidak ada masalah gitu. Tapi memang dibicarakan dengan kejaksaan tadi. Makanya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing Kajati dan Kajari. Oke, berarti bisa dibilang sejauh ini pengamanan sebelum adanya MOU tadi begitu ya, tidak begitu maksimal ya Pak ya? Ya, artinya kan ini kan kerjasama sudah sejak tahun 2018 sampai hari ini. Dan kalau memang nanti pihak TV One mau cek misalnya di Kajati Jakarta, kan itu memang sudah ada. Saya silakan ditanyakan dengan Pamdal Kejaksaan. Sudah ada tidak pasukan TNI di situ atau anggota TNI? Sudah ada sejak 3 tahun yang lalu di situ gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, sekarang kenapa berdamaikan sekarang gitu ya? Sementara kita bergerak sesuai dengan nota kesepahaman dan undang-undang tadi. Tidak ada masalah salah satu itu. Ya, apakah sampai saat ini pihak Kejari dan Kejati di sejumlah daerah sudah mengirimkan permohonan bantuan pengamanan kepada TNI, Pak? Ya, nanti kan masing-masing Kajati, Kajari akan berkoordinasi dengan pimpinan kewilayahan di sana. Ada Dandi, misalnya ada Danrem di sana ya, untuk menyampaikan atau pengejawantan implementasi dari nota kesepahaman itu bahwa mereka butuh bantuan personel sekian orang. Nah, nanti barulah dikirimkan. Nah, para Dandim, para Dandim pasti akan melaporkan kepada atasan langsung, kepada Pangdam, Pangdam melaporkan kepada Angkatan Darat, Angkatan Darat melaporkan kepada Mabes TNI, sejumlah berapa pasukan yang diperbantukan di masing-masing Kajari atau Kejati tadi. Ingat tadi kan ada 514 kabupaten kota, kemudian ada 38 Kajati atau 38 provinsi, nanti kan tinggal kita rekap berapa kebutuhannya. Tadi saya sampaikan misalnya kayak Jakarta, itu sudah ada 4 personel di sana. Ya udah 4, misalnya kalau memang butuhnya yang 4, ya 4 gitu Mbak. Jadi jangan dihitung bahwa 30 kali 38, 514 kali 10, enggak begitu sistem kerjanya, gitu Mbak. Baik, Pak Christo, kalau nanti misalnya atau yang sudah berjalan begitu ya, dari mana? Apakah TNI AD, TNI AL, TNI AU, atau ketiganya begitu yang dikerahkan di sana, Pak? Ya, ST dari Panglima TNI bisa kepada ketiga matra. Kan di situ apabila satuan kewilayahan kekurangan pasukan, kekurangan anggota bisa meminta bantuan dari Angkatan Laut maupun Angkatan Udara gitu ya. Yang utama dulu Angkatan Udara dulu, tapi kalau memang butuh bantuan pasukan lagi dari laut dan dari udara. Di situ sudah tertuang dalam instruksi koordinasi ST-nya. Ya Pak Christo, apakah ke depannya format atau nota kesepahaman ini juga akan direplikasi untuk lembaga sipil lainnya selain kejaksaan, misalnya KPK atau kementerian? Ya, artinya kan ini adalah sinergitas antara kelembaga dan antar kementerian, antara KL gitu ya Mbak ya. Jadi siapapun lembaga, kementerian yang ingin membutuhkan bantuan dari TNI, TNI pasti membuka diri kok. Ini bukan yang pertama kali. Ingat dulu pernah juga KPK menandatangani kerjasama seperti ini dengan TNI. Zamannya Pak Abraham Samad dulu ya sebagai ketua KPK-nya, pada saat Laksamana Pak Agus. Nah, sudah pernah, kan? Misalnya BNPB meminta bantuan personel TNI dalam rangka bencana, kan sudah sering kita lakukan, gitu ya. Termasuk kementerian-kementerian lagi, Kementerian Pertanian, misalnya KLHK, misalnya, membutuhkan bantuan personel TNI dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugasnya, sudah kita lakukan juga itu. Jadi ini kan tidak ada permasalahan untuk itu selama untuk bangsa dan negara TNI siap membantu. Gitu akhirnya. Baik, Pak Christo, biasanya kasus-kasus seperti apa yang membutuhkan bantuan dari personil TNI ini? Ya, saya rasa kan pasti kenapa butuh bantuan personil yang memiliki kemampuan atau skill yang dimiliki oleh prajurit TNI adalah kasus-kasus misalnya yang besar, yang artinya bisa memberikan ancaman atau intimidasi kepada prajaksa, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Kalau nggak menggunakan kekuatan bersenjata kan ya ngapain untuk bantuan dukung personel TNI gitu ya. Pasti misalnya ditenggarai bahwa ini kasus narkoba besar misalnya, di situ ada di negara punya seperti kayak di Filipina kan jaksa mati ditembak, di Kolombia jaksa mati ditembak. Nah, kira-kira seperti itulah kira-kira ya mungkin menurut pertimbangan kejaksaan perlu bantuan kemampuan yang dimiliki oleh prajurit TNI gitu ya. Tapi kan kalau misalnya hanya masalah kecil dan hanya masalah sipil biasa, misalnya yang komplain ke kejaksaan atau misalnya demo kejaksaan, ya kan bukan pasukan TNI nanti yang lanjut. Kita juga akan membekali SOP kepada atau standard operating procedure kepada pasukan atau prajurit-prajurit kita yang akan bertugas di kejaksaan. Bagaimana cara rule of engagement-nya dengan apabila terjadi eskalasi seperti yang saya sampaikan. Demikian Mas.
Ya, satu lagi Pak Kristo, apakah prajurit-prajurit yang ditugaskan untuk menjaga kejaksaan ini diberikan pembekalan khusus begitu untuk mengetahui batasan dalam menjaga lembaga sipil? Kan tentunya berbeda ketika menjaga kedaulatan negara begitu Pak. Iya, pasti dong. Kita membekali mereka dengan rule of engagement, kemudian standard operating procedure. Bagaimana kita engage dengan apabila terjadi eskalasi yang tadi sudah kita sampaikan, gitu ya. Bagaimana misalnya ada serangan bersenjata kepada kejaksaan, misalnya kepada jaksa, justru sudah nanti itu akan kita sampaikan secara teknis dan detail kepada polisi sehingga mereka juga tidak salah dalam bertugas dan bertindak, gitu, Mbak. Itu pasti kita bekali kita. Baik, terima kasih Majen TNI Christome Sianturi, Kapus Pen TNI atas informasi dan waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali, Pak Kristo. Baik, selamat pagi Mas, Mbak. Sukses selalu. Baik, dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, namun kita akan kembali dengan bahasan utama kita. Ya, apa nih Reza? jadi ini mengenai aparat kepolisian yang memang gencar melakukan aksi bersih-bersih praktik premanisme. Perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.